Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Febi Irawan dengan NIM 2106026027 dari Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang materi pengolahan data sosial ekonomi perikanan guna memenuhi tugas mata kuliah pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Apa sih data itu? Nah, data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Dalam pengertian lain, data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Data juga berfungsi sebagai suatu acuan dalam kegiatan, sebagai dasar dalam perencanaan, dasar untuk membuat keputusan, serta sebagai bahan untuk melakukan sebuah evaluasi. Pengolahan data. Di sini ada 3 pendapat yang menjelaskan pengertian tentang pengolahan data. Yang pertama, menurut Robert, pengolahan data adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengeditan, pengklasifikasian, penyajian, penyimpanan, dan pemanggilan kembali data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Maksudnya, pengolahan data adalah proses yang sistematis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Data mentah perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, informasi tersebut yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengambilan keputusan, perencanaan, dan juga penelitian. Yang kedua, menurut Yogianto Hartono, pengolahan data adalah proses mengolah data input menjadi output yang berupa sebuah informasi. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggannya, maka perusahaan tersebut dapat melakukan survei terhadap pelanggannya dan kemudian mengolah data survei tersebut untuk menghasilkan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan. Nah, informasi ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan layanannya dan juga membuat pelanggannya lebih puas dengan pelayanan mereka. Yang ketiga, menurut Sutabri, pengolahan data adalah sebuah proses manipulasi data menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti berupa informasi yang dapat digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Sebelum melakukan pengolahan data mentah itu adalah kumpulan fakta yang belum diolah dan tidak memiliki makna yang jelas. Maka sebab itu, pengolahan data sangat penting untuk dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih berguna dan lebih bermakna. Sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, hingga peningkatan efisiensi. Tujuan pengolahan data yaitu yang pertama, memperoleh informasi
yang berguna dari data mentah. Jadi, perlu dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat, karena tanpa pengolahan data, data mentah tidak berarti apa-apa. Yang kedua, mudahkan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kita juga perlu melakukan pengolahan data agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan keputusan yang diambil lebih pasti. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Serta yang keempat, dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan. Sama seperti contoh yang saya sebutkan tadi, jika sebuah perusahaan ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggannya, maka perusahaan tersebut dapat melakukan survei. Lalu setelah itu, mengolah data survei tersebut untuk menghasilkan informasi tentang bagaimana kualitas produk mereka dan juga bagaimana pelayanan mereka. Sehingga informasi yang dihasilkan tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk serta layanan mereka. Di sini juga ada manfaat pengolahan data. Yang pertama, memperoleh informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Dalam pengolahan data ada dua jenis, yaitu pengolahan data secara manual serta pengolahan data komputerisasi. Pengolahan data manual itu pengolahan data yang dapat dilakukan menggunakan tenaga manusia. Artinya, pengolahan data dapat dilakukan berdasarkan kemampuan manusia tersebut, tidak menggunakan alat elektronik, hanya menggunakan kemampuan dan kreativitas dari manusia tersebut. Sedangkan pengolahan data komputerisasi adalah pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau menggunakan teknologi. Dalam pengolahan data juga terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pengolahan data. Yang pertama, pengumpulan data. Tahap ini meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, pengeditan data. Tahap ini meliputi pengecekan dan pembersihan data dari kesalahan dan inkonsistensi. Yang ketiga, pengklasifikasian data. Tahap ini meliputi pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Yang keempat, penyajian data. Tahap ini meliputi pemberian kode pada data agar mudah disimpan dan diproses. Yang kelima, penyimpanan data. Tahap ini meliputi penyimpanan data dalam media penyimpanan tertentu. Serta yang keenam, pemanggilan kembali data. Tahap ini meliputi pengambilan data dari media penyimpanan untuk diolah kembali. Jadi, pengolahan data adalah proses yang penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan komputer. Pengolahan data memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Pengolahan data sosial ekonomi perikanan.
Apa sih pengolahan data sosial ekonomi perikanan itu? Di sini ada 3 pendapat yang menjelaskan pengertian tentang pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Yang pertama, menurut Sujastri, pengolahan data sosial ekonomi perikanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dari sektor perikanan. Yang kedua, menurut Mubyarto, pengolahan data sosial ekonomi perikanan adalah suatu upaya untuk mengkaji dan menganalisis berbagai aspek sosial ekonomi yang terkait dengan kegiatan perikanan, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Yang ketiga, menurut World Bank, pengolahan data sosial ekonomi perikanan adalah suatu alat yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengolahan data sosial ekonomi perikanan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dari sektor perikanan. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi dan karakteristik masyarakat pesisir, mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Nah, di sini kita kembali kepada data. Data dibedakan menjadi 3. Yang pertama, data berdasarkan sifatnya, data berdasarkan sumbernya, serta data berdasarkan cara bagaimana mendapatkannya. Yang pertama, data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei, sehingga akan memperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Data tersebut bersifat lebih objektif. Data kuantitatif juga merupakan informasi yang berupa sekumpulan angka yang dapat dihitung dan dibandingkan pada skala numerik. Ini mencakup rata-rata, jumlah total, perbedaan jumlah, dan lain-lain. Data kuantitatif cenderung terstruktur dan cocok digunakan untuk analisis statistik. Sedangkan data kualitatif adalah data yang lebih berupa deskriptif, yaitu sebuah data yang tidak berbentuk angka. Biasanya data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, ataupun bentuk verbal lain. Jenis data yang satu ini bisa didapatkan dengan melalui isian kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lain sebagainya. Secara singkat, data kualitatif adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka. Data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu data eksternal dan internal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Biasanya, jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya saja, data kependudukan, data penjualan produk perusahaan lain, data jumlah siswa dari sekolah lain, dan lain sebagainya. Sedangkan data internal
adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian tersebut. Misalnya saja, data karyawan dari sebuah perusahaan, data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Data berdasarkan cara mendapatkannya juga terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi maupun perorangan. Contohnya seperti data dari hasil survei, data dari hasil wawancara, dan data dari hasil kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Artinya, di dalam data sekunder ini seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung, atau kita tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin kita teliti. Nah, biasanya data ini dapat diperoleh dari penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu, baik itu dalam bentuk grafik, tabel, maupun diagram. Perbedaan data kuantitatif dengan data kualitatif. Pada data kuantitatif, data tersebut dapat dihitung atau diukur dengan angka, menjawab pertanyaan berapa dan apa, bersifat umum, universal, dan faktual. Cara pengumpulan data dengan mengukur dan menghitung, serta dianalisis dengan analisis statistik. Sedangkan data kualitatif deskriptif, berhubungan dengan kata-kata, menjawab pertanyaan bagaimana dan kenapa. Data tersebut dinamis, subjektif, dan bisa diinterpretasikan. Cara pengumpulan data ini didapatkan dengan observasi dan interview, serta data kualitatif ini dianalisis dengan mengelompokkan data hingga menjadi kategori. Selain perbedaan tersebut, data kuantitatif dan kualitatif juga dapat dibedakan pada metode pengumpulan datanya. Pada data kualitatif, dilakukan metode pengumpulan data dengan wawancara, fokus grup, observasi, pencatatan, studi kasus, dan lain sebagainya. Pada data kuantitatif, metode pengumpulan datanya didapatkan dengan kuesioner atau survei, review dokumen, menganalisis data, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah pengolahan data sosial ekonomi perikanan merupakan alat yang penting untuk memahami kondisi dan tantangan masyarakat pesisir dan sektor perikanan. Dengan pengolahan data yang tepat, dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
kita juga dapat menyimpulkan bahwa pengolahan data sosial ekonomi perikanan adalah suatu proses yang sistematif untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi perikanan, dengan tujuan untuk memahami bagaimana kondisi serta karakteristik masyarakat pesisir. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.